Perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026 memasuki babak akhir. Jeda internasional bulan November melahirkan kontestan-kontestan baru yang akan berlaga di Piala Dunia. 42 dari 48 slot peserta sudah terisi. Sisanya akan memperebutkan tiket tersisa di babak playoff Interkonfederasi dan playoff Eropa. Babak kualifikasi yang dramatis telah melahirkan banyak kuda hitam, tim kejutan, hingga potensi debutan. Para kuda hitam ini nantinya akan saling jegal, memperebutkan tiket tersisa menuju Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Lantas, bagaimana format pertempuran terakhir menuju Piala Dunia 2026? Sorting 11 Moment kali ini akan menyajikan preview babak playoff kualifikasi Piala Dunia yang menampilkan banyak negara kuda hitam di dalamnya. Akan sesengit apa pertarungan di babak ini? Mari simak previewnya berikut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dari benua Asia, Afrika, dan Amerika telah berlangsung sangat dramatis dengan banyak kejutan dan cerita sejarah baru. Setiap wilayah menghadirkan kisah yang unik, dari negara kecil yang untuk pertama kalinya lolos ke putaran final, hingga tim-tim tradisional yang kembali menegaskan dominasinya di kancah global. Di Afrika, Cape Verde menjadi salah satu cerita paling mengesankan. Negara kecil kepulauan di barat Afrika dengan populasi sekitar 500 juta jiwa itu berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Cape Verde mampu mendominasi grup D putaran kedua kualifikasi Piala Afrika, mengungguli negara-negara seperti Kamerun, Nigeria, bahkan Gabon. Selain Cape Verde dari Afrika, ada juga Uzbekistan dari Asia yang menulis babak baru dalam sejarah sepak bola mereka. Negara Asia Tengah ini sebelumnya kerap gagal lolos di babak kualifikasi. Namun tahun ini, mereka memastikan diri lolos sebagai salah satu debutan setelah finish sebagai runner-up grup A ronde ketiga kualifikasi Asia. Di Amerika, khususnya kawasan CONCACAF, Curaçao, dan Haiti menjadi kejutan terbesar dari Karibia. Curaçao berhasil lolos setelah catatkan rekor impresif tak pernah kalah di putaran ketiga. Sementara itu, Haiti lolos secara dramatis mengalahkan Nicaragua dan finish sebagai juara grup C mengalahkan Honduras. Selain negara-negara tadi, ada pula kisah-kisah menarik lainnya dari Asia, Afrika, dan Amerika. Ekuador di wilayah CONMEBOL secara mengejutkan mampu menyodok ke pos runner-up kualifikasi Piala Dunia. Kejutan dan drama juga mengiringi perjalanan lolos negara-negara lain seperti Paraguay, Panama, dan Kolombia. Selain dari Asia, Afrika, dan Amerika, kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Eropa ternyata juga menghadirkan drama yang tak kalah intens. Benua biru ini menjadi saksi bagaimana seluruh negara melakukan comeback, mematahkan penantian puluhan tahun, dan bahkan menyingkirkan tim-tim yang lebih diunggulkan. Norwegia menciptakan drama yang luar biasa, menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Setelah 28 tahun mangkir, generasi emas yang digawangi Erling Haaland dan kolega akhirnya mampu membawa Landslaget ke Piala Dunia. Demikian juga dengan Skotlandia yang berhasil lolos untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir lewat kemenangan kontra Denmark di matchday terakhir. Negeri-negeri superpower seperti Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis, dan Portugal telah memastikan diri lolos. Tapi negara-negara Eropa lain juga menyajikan drama tak kalah intens. Selain Republik Irlandia yang berhasil amankan tiket menuju babak playoff dengan dramatis, ada banyak kuda hitam lain yang kini belum mendapat jatah tiket ke Piala Dunia 2026. Slovakia, Kosovo, Irlandia Utara, Swedia, Denmark, dan Ukraina menjadi beberapa contoh negara-negara yang akhirnya harus puas tertahan di putaran kedua atau babak playoff untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Ada juga Italia yang menjadi salah satu korban cerita comeback dan drama yang terjadi di kualifikasi zona Eropa. Persaingan antara negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika akhirnya mengarah pada dua jalur.
Mereka yang lolos akan langsung menunggu di putaran final Piala Dunia 2026. Sementara mereka yang masih punya harapan akan diadu lagi di babak playoff interkonfederasi yang tak kalah sengit. Playoff interkonfederasi akan diikuti oleh 6 negara, di mana akhirnya akan ada 2 negara yang lolos menuju Piala Dunia 2026. Formatnya menggunakan 2 jalur 1 dan jalur 2. Masing-masing jalur terdiri dari 3 pertandingan, yakni 2 laga semifinal dan 1 laga final. 6 negara yang akan berlaga di fase ini adalah negara-negara penuh kejutan, seperti Irak, DR Kongo, Bolivia, Kaledonia Baru, Jamaika, serta Suriname. 2 negara dengan ranking tertinggi, dalam hal ini Irak dan DR Kongo, akan menunggu di final masing-masing jalur. Sementara 4 negara lainnya akan diundi ke dalam semifinal masing-masing jalur. Persaingan di babak playoff interkonfederasi ini tentu akan sangat sengit, mengingat semua pertandingan digelar cuma 1 leg di venue terpusat. Semua pertandingan akan digelar di Meksiko, di mana akan ada 2 stadion tuan rumah, yakni Estadio Akron di Guadalajara dan Estadio BBVA di Monterrey. Sementara itu, di Eropa, penentuan nasib negara-negara yang tersisa juga tak kalah dramatis. FIFA menyediakan jalur khusus, putaran kedua atau juga disebut babak playoff untuk negara-negara tersisa di Eropa. Formatnya mirip-mirip playoff interkonfederasi, tapi karena jumlah negaranya lebih banyak, akan ada 4 jalur di Eropa. Putaran kedua ini mempertemukan 16 negara, terdiri dari para runner-up grup dan 4 wakil tambahan dari UEFA Nations League. 12 negara runner-up dari round pertama akan ditempatkan ke dalam pot 1 sampai pot 3 dengan masing-masing pot terdiri dari 4 negara urut berdasarkan ranking FIFA. Sementara tim dari Nations League akan menempati pot 4. Pada setiap jalur akan ada 3 pertandingan, 2 babak semifinal dan 1 laga final. Negara dari pot 1 akan bertemu dengan negara dari pot 4 di semifinal masing-masing jalur. Sedang di partai semifinal lainnya, pot 2 akan bertemu dengan pot 3. Pemenangnya akan maju ke final, di mana dari masing-masing jalur hanya akan ada 1 negara yang lolos. Berbeda dengan playoff interkonfederasi yang digelar di venue terpusat, putaran kedua atau playoff Eropa akan digelar dengan format single leg. Negara dari pot 1 dan pot 2 akan menjadi tuan rumah semifinal di masing-masing jalur. Sementara untuk laga final, tuan rumahnya akan diundi dari 2 negara yang berlaga. Sebagai informasi, negara-negara pot 1 dihuni oleh Italia, Turki, Denmark, dan Ukraina. Pot 2 diisi Polandia, Wales, Republik Ceko, dan Slovakia. Pot 3 menjadi milik Republik Irlandia, Albania, Bosnia Herzegovina, dan Kosovo. Adapun pot 4 atau pot Nations League diisi Swedia, Irlandia Utara, Rumania, dan Makedonia Utara. Setelah putaran kedua, zona Eropa dan playoff antar konfederasi membentuk sebuah medan penuh ketidakpastian. Persaingan kini mengerucut pada satu fakta penting. Hanya 6 tiket terakhir yang masih tersedia menuju Piala Dunia 2026. 4 tiket berasal dari jalur playoff Eropa, sementara 2 sisanya diperebutkan lewat playoff interkonfederasi. Di jalur interkonfederasi, pertarungan menjadi sangat keras karena 6 negara dari berbagai benua hanya akan memperebutkan 2 tempat tersisa. Irak, DR Kongo, Bolivia, Kaledonia Baru, Jamaika, dan Suriname akan saling hantam. Mengacu pada format yang tersaji, berarti akan ada konfederasi yang tidak mengirim wakil dari jalur ini. Sementara itu, di zona Eropa sebanyak 16 tim, mulai dari yang berstatus kuda hitam hingga mantan juara dunia, masuk ke jalur playoff untuk memperebutkan 4 tiket terakhir. Dengan format 1 leg di semifinal dan final tiap jalur, tak boleh ada kesalahan. 1 kali terpeleset, sirna sudah harapan main di Piala Dunia tahun depan. Sampai tahap ini, total sudah ada 42 negara yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Eropa ada 12 perwakilan, termasuk negara-negara adidaya seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Portugal. Asia sudah mengirim 8 wakil, Afrika 9 wakil, CONMEBOL dan CONCACAF masing-masing 6 wakil. Sementara Oseania atau OFC sudah mengirim 1 wakil yakni Selandia Baru.
Perburuan 6 tiket menuju Piala Dunia 2026 akan berjalan makin seru. Drawing babak playoff akan digelar serentak pada Kamis 20 November 2025 malam waktu Eropa di Zurich, Swiss. Lalu, menurut kalian sendiri football lovers, siapa saja yang berpeluang paling besar untuk lolos? Coba dong tulis prediksi kalian. 6 negara mana saja yang akan amankan tiket tersisa ke Piala Dunia 2026? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasannya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan paling menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.